Kisah ini diambil dari kisah nyata yang terjadi pada sekitar tahun 1997-an, di mana seorang raja preman bernama Junaid yang telah lama menjadi penguasa di wilayah Roksi, Jakarta Pusat, harus tewas mengenaskan di tangan musuh bebuyutannya. Berikut rangkaian kisahnya. Di sebuah desa terpencil di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terdapat seorang lelaki hebat bernama Junaidi, yang lebih akrab disapa dengan Junaid. Dia merupakan sosok lelaki yang rajin bekerja dan sangat disegani oleh kawan-kawannya. Bagaimana tidak, Junaid adalah lelaki yang pandai berkelahi dan memiliki kesaktian lebih. Semua kemampuan yang dimilikinya tak lain adalah warisan dari almarhum sang ayah, di mana dahulu kala ayah Junaid merupakan dukun sakti sekaligus mantan jawara yang pernah berjaya pada masanya. Sebelum ajal menjemput, ayah Junaid mewariskan seluruh ilmu dan kesaktiannya kepada anak sematawayang, yaitu Junaidi alias Junaid. Sehari-hari, Junaid bekerja sebagai buruh serabutan. Terkadang bekerja menjadi buruh tani di sawah, terkadang menjadi kuli panggul di pasar, terkadang pula menjadi kuli bangunan. Yang penting, ia bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk dirinya beserta ibunda tercinta. Junaid memang pria yang rajin bekerja dan bertanggung jawab terhadap ibunya. Ia pun kerap bersosialisasi dengan warga, serta bergaul dengan rekan-rekannya di kampung. Namun suatu hari, ujian besar datang kepada Junaid. Saat itu, ibu Junaid mengalami sakit keras dan harus segera dirawat di rumah sakit. Junaid bingung apa yang harus ia lakukan. Jangankan untuk biaya rumah sakit, untuk makan sehari-hari saja, Junaid pas-pasan. Junaid benar-benar tidak punya tabungan sedikit pun. Tanpa pikir panjang, Junaid pun memutuskan untuk ke Jakarta menemui sang paman. Ia bermaksud untuk meminjam uang. Singkat kata, Junaid pun tiba di Jakarta, tepatnya di daerah Roksi Mas, Jakarta Pusat. Lantas, ia mengutarakan maksud dan tujuannya kepada sang paman, bahwa ia bermaksud ingin meminjam uang untuk biaya pengobatan sang ibu. Tapi apalah daya, saat itu paman Junaid benar-benar tidak bisa menolong. Ketika itu, paman Junaid benar-benar dalam keadaan terpuruk dan jatuh. Tanpa menunda-nunda waktu, Junaid langsung pamit kepada pamannya. Sepulangnya dari rumah paman, Junaid duduk termenung tepat di depan ITC Roksi Mas. Ia sedih dan bingung. Isi kepalanya hanya fokus pada keadaan sang ibu. Dalam emosi yang terpendam, Junaid meneteskan air mata. Dalam hatinya berjanji, "Ibu, Junaid janji, Junaid pulang akan bawa uang untuk pengobatan ibu. Apapun caranya, meskipun nyawa Junaid taruhannya." Dan Junaid berjanji, setelah ini Junaid tidak mau hidup susah lagi. Junaid akan selalu bahagiakan ibu, ucap Junaid dalam hati. Tak lama, Junaid dihampiri seorang pria bertato dengan anting di telinga kanannya. Pria bertato itu bertanya kepada Junaid. "Mau kemana, Bang?" tanyanya. "Saya nggak tahu, Bang. Saya juga bingung mau kemana. Mau pulang juga bingung," jawab Junaid. "Lah, emang kenapa lu, Bang? Coba cerita sama gua," tanya pria itu.
Saya itu dari kampung ke Jakarta mau pinjam uang sama paman karena ibu saya sakit keras. Tapi paman saya nggak bisa bantu, jadi saya bingung, jawab Junaid. Lantas pria bertato itu berkata, "Oke bang, kenalin gua Anto. Jadi lu butuh duit bang, lu mau duit. Kalau lu mau duit, lu ikut gua. Nanti malam, lu ikut gua ngerampok. Besok lu bisa punya duit banyak buat ibu lu," jawab Anto. "Asal lu punya nyali, lu pasti dapat duit banyak. Di sini itu tempat melintas dan keluar masuk orang-orang berduit. Nanti kita rampok salah satu dari mereka. Duit kita banyak dalam semalam," sambung Anto lagi. Tidak ada pilihan. Junaid pun mengiyakan ajakan Anto. Tidak masalah bagi Junaid meski nyawa jadi taruhan. Yang penting dia pulang bisa bawa uang. Malam perampokan pun tiba. Anto, Junaid, dan dua teman Anto mulai mencari mangsa tepat di depan ITC Roximas. Mereka berempat mencari mangsa yang menggunakan mobil mewah. Tak lama, target pun didapatkan. Anto menghadang satu mobil mewah dan menodongkan senjata tajam. Rupanya Anto salah sasaran. Mobil tersebut ditumpangi 3 lelaki berbadan kekar. Ketiga orang itu malah menantang Anto dan kawan-kawan berkelahi. "Woi, kalian mau duit kita? Boleh no, lu ambil no. Lu ambil no, ambil di mobil kita 1 koper. Tapi sebelumnya, lu langkain dulu mayat kita," ucap salah satu penumpang mobil itu. Tak mau berlama-lama, Junaid pun maju. Junaid berkata kepada teman-temannya, "Sudah bang, abang semua diam saja. Biar saya yang habisi mereka," ucap Junaid dengan gagah. Tanpa banyak basa-basi, Junaid pun langsung menyerang ketiga lelaki kekar itu. Betapa terkejutnya Anto dan kedua temannya melihat Junaid jago berkelahi. Bahkan hanya dalam hitungan menit, ketiga lelaki berbadan kekar itu berjatuhan dan meminta ampun kepada Junaid. "Ampun bang, ampun. Silahkan bang ambil harta kita. Asal jangan bunuh kami," ucap salah satu penumpang mobil. Singkat cerita, perampokan malam itu sukses. Dalam sekejap, Junaid bisa mendapat uang banyak. Tak hanya itu, Anto dan teman-temannya pun hormat kepada Junaid. Bahkan Anto berkata, jika Junaid pulang kampung untuk mengobati ibunya, Anto ingin Junaid kembali ke Jakarta dan menjadi ketua dari mereka. Junaid pun pulang. Ia membawa uang yang cukup banyak untuk pengobatan ibunya. Setelah menjalani pengobatan beberapa lama, ibu Junaid membaik dan sembuh. Dan secara mengejutkan, Junaid memutuskan untuk kembali ke Jakarta bergabung bersama Anto dan kawan-kawan. "Bu, sekarang ibu sudah sembuh. Junaid mohon izin dan meminta restu. Junaid ingin merantau ke Jakarta. Junaid gak mau kita hidup susah lagi, Bu. Junaid pengen cari uang yang banyak di kota, Bu," ucap Junaid kepada ibunya. "Mau kerja apa kamu di sana, Ned?" tanya ibu Junaid. "Junaid mau bekerja jadi satpam komplek, Bu. Kebetulan teman Junaid sudah lebih dulu kerja di sana," jawab Junaid. "Ya sudah, Ned. Kalau itu pilihanmu, ibu izinkan. Yang penting kamu baik-baik di sana," jawab ibu Junaid. Singkat cerita, Junaid pun berangkat dan menemui Anto di Jakarta. Rupanya, niat Junaid sudah bulat, bahwa ia ingin jadi orang yang banyak duit, meskipun dengan cara jahat. Yang penting, semuanya ia dapatkan dengan cara instan. Awalnya, aktivitas Junaid di Jakarta adalah merampok. Namun semakin lama, nama Junaid semakin dikenal dan ditakuti. Hingga akhirnya, Junaid berhasil menjadi preman penguasa wilayah Roxy. Ia
menjadi pentolan dari preman-preman yang tersebar di area Roxy. Semua pengamen, pedagang kios, pedagang asongan, hingga sopir-sopir angkutan umum tunduk sama Junaid. Nama Junaid pun dikenal dengan julukan Bos Junaid. Setiap hari, uang mengalir kepada Junaid. Hampir seluruh pedagang-pedagang asongan, pedagang kios, hingga pedagang kaki lima, uang jatah keamanannya masuk kepada Junaid. Tak terkecuali para sopir-sopir angkutan umum. Hidup Junaid benar-benar bergelimang harta. Uang pun terus mengalir, ia kirimkan kepada ibunya di kampung. Bertahun-tahun Junaid berhasil menguasai wilayah Roxy. Namun semakin lama, kekuasaan Junaid semakin banyak yang mengusik. Hidup Junaid jadi banyak musuh. Beberapa preman dari berbagai daerah banyak yang menantang duel untuk adu kekuatan kepada Junaid. Mereka ingin menyingkirkan Junaid dan mengambil alih kekuasaan. Namun rupanya, Junaid terlalu kuat untuk disingkirkan. Dari sekian banyak jawara yang menjajal kekuatan Junaid, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Junaid. Mereka semua pulang membawa kekalahan. Bahkan beberapa di antaranya harus rela pulang hanya tinggal nama. Hingga suatu hari, Junaid kedatangan seorang preman besar asal Banten, yang tak lain berniat ingin menyingkirkan Junaid dan mengambil alih kekuasaan. Konon, preman asal Banten tersebut dikenal sebagai preman yang sakti dan sadis. Woi Junaid, gua Jagal. Gua datang dari Banten akan menghabisimu, ucap preman Banten yang mengaku bernama Jagal itu. Hahaha, silahkan kalau bisa. Sudah puluhan jawara yang pernah berkelahi denganku. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan aku, jawab Junaid dengan emosi. Jangan samakan gua dengan mereka. Nih gua si Jagal. Udah terbiasa nyembelih orang. Gua habisi lu. Gua potong pala lu, jawab Jagal. Silakan kalau bisa Jagal. Ayo maju, tantang Junaid. Baiklah Junaid. Gua habisi lu, gua potong leher lu. Entar kepala lu gua kirim ke hadapan keluarga lu di kampung, jawab Jagal sambil menyerang. Perkelahian pun terjadi. Duel maut antara Bos Junaid si penguasa Roxy Mas melawan Bang Jagal si preman Lebak Banten. Keduanya benar-benar sosok yang sakti dan jago berkelahi. Hampir tidak bisa dibedakan mana yang lebih sakti. Keduanya berimbang, sama-sama kuat. Keduanya sama-sama berpengalaman dalam soal perkelahian. Namun pada akhirnya, Junaid harus kalah di tangan Jagal. Junaid tewas dalam keadaan mengenaskan, dengan kondisi leher terputus. Keesokan harinya, suasana menggemparkan terjadi di kampung Junaid. Sesosok kepala Junaid ditemukan dalam sebuah kardus besar di teras depan rumah ibu Junaid. Ya, Jagal dan anak buahnya lah yang mengantarkan potongan kepala Junaid sampai ke kampung halaman. Jagal benar-benar menepati janjinya kepada Junaid. Demikian rangkaian kisah tentang Bos Junaid, Raja Preman Jakarta yang pulang hanya tinggal potongan kepala. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.